Hi StudyMates! Welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Carlita Anggini. Berikut beberapa achievement aku, yang dimana aku pernah ikut konferensi internasional di Malaysia dan Singapura. Aku juga pernah magang di KNEKS Republik Indonesia dan juga pernah magang di Bank Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tips praktis dalam tes potensi akademik Bappenas, dan pada kali ini kita akan fokus pada materi baris dan deret aritmatika dengan beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, ada pengertian baris aritmatika, rumus suku ke N atau UN, kemudian ada pengertian deret aritmatika, rumus jumlah deret aritmatika atau SN, dan ada 10 latihan soal yang tentunya bermanfaat. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika merupakan kumpulan barisan yang berisi angka-angka yang memiliki selisih atau lompatan atau disebut beda yang sama. Cirinya itu yang tadi, memiliki beda yang selalu konstan dan selalu sama. Contohnya adalah sebagai berikut, di mana di sini ada barisan 2, 5, 8, 11, 14 yang terdiri dari 5 suku, yang dimana memiliki beda yang sama antara suku pertama dan suku kedua. Seperti ini, 5 dikurangi 2 ini adalah 3, bedanya berarti 3. 8 dikurangi 5 ini 3, berarti bedanya 3, dan seterusnya. Jadi bedanya itu adalah konstan. Ini disebut barisan aritmatika. Untuk menghitung atau mengetahui suku ke N dalam suatu barisan aritmatika, di sini ada rumus yang dimana UN sama dengan A plus N min 1B. Di sini UN adalah suku yang ditanyakan. Suku ini seperti ini. Suku pertama U1, berarti ini 2. Suku kedua, U2, berarti di sini ada 5 yang dicontoh sini. Dan seterusnya. Kemudian untuk A ini adalah suku pertama atau U1. Kemudian ada beda yang tadi, selisih antar suku. Suku 1 dan suku 2, 2 dan 3, seperti itu. N adalah nomor suku. Selanjutnya, selain deret, di sini ada Selain barisan, di sini ada deret aritmatika, yang dimana deret ini merupakan penjumlahan dari barisan aritmatika. Yang dimana contoh yang seperti tadi, misalkan ada barisan 1,2,3, kalau deret berarti semuanya itu dijumlahkan. Ini ada contohnya, misalkan kita ada deret angka dari 1 sampai dengan 100, ketika dijumlahkan hasilnya ada 5050. Yang dimana bagaimana cara menjumlahkannya nanti kita akan latihan di praktis, di latihan soal. Di sini ada tabel perbedaan barisan aritmatika dan juga deret aritmatika, yang dimana di sini barisan aritmatika itu urutan bilangan dengan selisih tetap antar suku atau disebut beda. Fokusnya itu pada nilai tiap suku, kayak seperti ini contohnya, tanpa adanya penjumlahan. Jadi fokus pada setiap suku. Kemudian untuk deret aritmatika, di sini merupakan penjumlahan dari sejumlah suku dalam barisan aritmatika. Fokusnya itu pada total suku-suku yang ada di barisan aritmatika. Seperti ini contohnya. Dijumlahkan semuanya. Untuk mencari rumus jumlah dari aritmatika atau disebut dengan SN, di sini ada dua rumus. Yang pertama adalah rumus SN sama dengan N per 2 A plus UN. Yang dimana rumus ini dipakai ketika yang diketahui adalah A dan juga UN. Kemudian ada rumus yang kedua, SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N min 1B. Ini dipakai ketika UN-nya itu tidak diketahui. Dan rumus kedua ini merupakan rumus alternatif atau rumus yang singkat gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke latihan soal. Berikut ini merupakan soal yang pertama. Suku kelima atau U5 dari barisan aritmatika adalah 20, sedangkan suku ke-9 atau U9 adalah 36. Berapakah beda atau selisih tetap di antar barisan aritmatika ini? Oke, ini sudah diketahui seperti ini. U5 sama dengan 20, U9 sama dengan 36. Caranya adalah sebagai berikut. Jadi kita akan mencari tahu dulu selisih antar suku, antar nilai suku. Jadi U jadi
Di sini U9 dikurangi U5 sama dengan 36 dikurangi 20. Hasilnya sama dengan 16. Ini adalah beda antar nilai suku. Kemudian kita cari adalah selisih posisi suku. Karena di sini kita mau nyari bedanya ya. Posisi suku 9 dikurangi 5. Karena di sini ada U9 dan di sini ada U5. Sama dengan 4. Setelah itu, karena ini mencari beda, maka si 16 ini dibagi dengan 4. Berarti B sama dengan 16 dibagi 4. Sama dengan 4. Berarti jawabannya adalah C. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, diketahui jumlahan 4 suku pertama suatu barisan aritmatika sama dengan jumlahan 3 suku selanjutnya. Jika jumlah 10 suku pertamanya adalah 270, maka suku pertama barisan tersebut adalah Oke, ini kita sudah diketahui bahwa jumlah 4 suku pertama sama dengan jumlah 3 suku selanjutnya. Kemudian jumlah 10 suku pertama atau S10 sama dengan 270. Oke, jadi kita pertama menghitung jumlah suku, uh, jumlah 4 suku pertama yaitu S4. Di sini menggunakan rumus Sn, N per 2, N-nya 4, 2A, plus N-1, N-1B. 4 dikurangi 1 sama dengan 3, di sini langsung dikalikan dengan B. Gitu. Hasilnya 4 dibagi 2 sama dengan 2, kemudian untuk 2A plus 3B ini langsung saja dituliskan. Setelah itu kita kalikan si langkah ini, kita kalikan 2 dengan 2A, 2 dengan 3B. Hasilnya adalah 4A plus 6B. Langkah kedua adalah kita harus hitung jumlah 3 suku selanjutnya, yaitu yang tadi suku 5, 6, dan 7. Yang dimana tadi itu di sini dijelaskan bahwa S4 sama dengan jumlah 3 suku selanjutnya, yang dimana 3 suku selanjutnya itu adalah suku ke-5, 6, dan juga 7. Seperti itu. Caranya seperti apa? Cara menghitungnya itu sebagai berikut. Jadi, kita harus menuliskan suku kelima. Suku kelima itu berarti A ini adalah suku pertama ditambah 4B. Karena sebelum 5 kan ada 4 beda, 4 suku. 4 beda yang dimana seperti ini contohnya. U1, U2, U3, U4, U5. Yang dimana U5 ini berarti nilai dari A, ini A, ditambah berapa beda? 1, 2, 3, 4. Ditambah 4B. Oleh karena itu di sini dicantumkan 4B. Oke, untuk suku ke-6, A plus 5B. Sama seperti caranya yang tadi. Suku ke-7 A plus 6B. Tiga suku ini kita jumlahkan karena tadi kan jumlah 3 suku selanjutnya itu sama dengan S4. Kita jumlahkan, di sini dihasilkan bahwa A plus A sama dengan 3A. Kemudian 4B tambah 5B tambah 6B, berarti di sini 15B. Oke, di sini kita sudah menghasilkan persamaan antara S4 dan juga uh, S5, 6, dan 7. Maksudnya jumlah dari 3 suku selanjutnya gitu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut cara selanjutnya, itu kita harus membuat persamaan dari informasi soal tadi. Yang dimana tadi kita akan diketahui bahwa jumlah 4 suku pertama sama dengan jumlah 3 suku selanjutnya. Kita harus membuat persamaan dari dua persamaan tadi yang kita dapat, yaitu ini persamaan dari S4, ini persamaan dari jumlah 3 suku selanjutnya. Gitu. Setelah itu kita pindahkan ruas 3A-nya ke belah kiri, kemudian 6B-nya ke belah kanan, sehingga 4A dikurangi 3A sama dengan A, 15B dikurangi 6B sama dengan 9B ini. Ini kita diperoleh persamaan 1. Selanjutnya, kita harus mengetahui jumlah 10 pertama, jumlah 10 suku pertama atau SN. Tadi kan diketahui bahwa SN adalah 270. Kita harus memanfaatkan persamaan ini untuk mengetahui persamaan yang kedua. Yang dimana berarti di sini adalah S10. S10 itu menggunakan tadi rumus SN atau suku jumlah deret aritmatika, yaitu N per 2, 2A plus
N-1B. N-1, 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Jadi di sini adalah 9B. Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ini 5. Kemudian di sini ada 2A plus 9B. Kita langsung kali saja. Seperti ini. Berarti 5 dikali 2A sama dengan 10A. Tambah 5 dikali 9B sama dengan 45B. Sama dengan 270. Kemudian ini kita semua ruasnya kita bagi 5 ya. Kita bagi 5. 10A dibagi 5 hasilnya 2A. 45B dibagi 5 sama dengan 9B. 270 dibagi 5 sama dengan 54. Ini kita dapatkan persamaan yang kedua. Seperti itu. Oke, kita next tahapan selanjutnya, yaitu kita harus substitusi persamaan 1 ke 2 untuk mengetahui A tadi ya. Sini kita hampir selesai ya untuk tahapannya. Jadi kita harus memasukkan tadi persamaan yang A sama dengan 9B. Ini nih. Yang ini A sama dengan 9B ke persamaan yang ini 2A plus 9B. Di sini harusnya ini kan kita tulis aja di sini 2A. 2A plus 9B. Di sini A-nya ganti 9B, di sini tetap 9B. 9B dikali 2, 18B ditambah 9B, 9B. Kemudian kita tambahkan hasilnya 27B sama dengan 54, sehingga B sama dengan 54 dibagi 27, hasilnya 2, seperti itu. Tadi B udah 2, sekarang kita nyari A, karena yang ditanyakan adalah A, berarti A sama dengan 9B, 9 dikali beda yang tadi. Ini masukkan ke sini. Nah, yang beda 2 ini. Jadi 9 kali 2 sama dengan 18. Sehingga jawabannya itu adalah B, 18. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita lanjut ke soal nomor 3, di mana di sini soalnya adalah suku pertama suatu barisan adalah 7, berarti 7 ini adalah A, kita tulis sini A, dan bedanya adalah 5. B-nya berarti 5. Berapakah suku ke-15? Berarti dicarinya adalah U15. Harus diingat bahwa suku ke N ini rumusnya adalah dalam matematika UN sama dengan A plus N min 1 B. A-nya berapa? A-nya di sini adalah 7. N-nya adalah tadi yang ditanya ada 15, berarti ini 15. N-nya 15, 15 dikurangi 1, berarti 15 dikurangi 1 sama dengan 14 berarti ya. Sini 14B. Seperti itu. Berarti di sini B-nya 7 plus 14, kita kali B sama dengan 5. Nah, oke, 14 dikali 5, tadi hasilnya adalah 70. Sini berarti 7 ditambah 70 hasilnya 77. Berarti jawabannya adalah C. Seperti itu ya, teman-teman. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 4. Di sini adalah seorang siswa menabung sebesar 10.000 di minggu pertama. Berarti A-nya itu adalah 10.000 di sini. Kemudian, dan setiap minggunya ini selalu bertambah 5.000. Jadi setiap nabung itu selalu bertambah 5.000. Berarti 5.000 ini merupakan bedanya dari minggu sebelumnya. Berapa jumlah tabungan selama 6 minggu? Berarti yang ditanya adalah SN, berarti S6 gitu. Rumus SN itu ada dua kan ya. Yang pertama itu adalah SN sama dengan N per 2 A plus UN. Ini kalau misalkan UN-nya itu diketahui gitu ya. Kemudian ada rumus yang kedua. Yang kedua ini biasanya disebut rumus alternatif gitu biar cepat gitu. Jadi rumus yang kedua ini seperti ini ya. Nah, kita pilih rumus yang mana, kita bisa pakai keduanya. Tapi kalau misalkan kita pakai rumus yang ini, kita harus mencari dulu si UN-nya. Dan itu harus 2 tahapan.
Oleh karena itu kita langsung aja pakai rumus yang ini biar cepat gitu. Jadi kita langsung aja ya tulis ya. S6 berarti S6 sama dengan N-nya 6 per 2. 6 per 2 terus 2 dikali A. A-nya berapa tadi? A-nya 10. Sini kita tulis aja 10. 10K. 10K terus kita tambah N min 1. N min 1, 6 dikurangi 1 tadi berapa? Udah kita tulis dulu aja deh N-nya biar nggak bingung ya. B-nya itu tadi 5K. 5.000 gitu ya. Biar singkat aja gitu nulisnya. 6 dibagi 2 adalah 3. Kemudian tadi 2 dikali 10 ribu berarti 20.000. 20.000. 6 dikurangi 1 dikali 5 berarti 5 dikali 5 plus 25 gitu ya. Berarti 3 dikali 20 tambah 25. Berarti 45K. 45K dikali 3 sama dengan, ayo gimana? 135K sama dengan 135.000. Berarti jawabannya adalah C. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 5. Diketahui barisan aritmatika adalah sebagai berikut. Berarti di sini A-nya itu adalah 4. B-nya berapa nih? B-nya tinggal dikurangi aja. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Atau kita bisa hitung dari yang ini. 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Sama aja kan? Karena ini merupakan barisan aritmatika yang punya bedanya yang sama. Berapakah jumlah 8 suku pertama? 8 suku pertama berarti S8. Pakai rumusnya SN. Rumus SN yang paling efektif tadi, kata aku apa? Yang rumus yang versi kedua, yaitu SN sama dengan, berarti kan S8 sama dengan N per 2, 8 per 2, terus 2A, A-nya berapa? Langsung aja tulis kan udah diketahui. A-nya 2A, berarti ini 4 ya. Ini A-nya 4. Ini kali. A-nya 4, N min 1B. 8 min 1 bedanya 3. Nah, ini udah lengkap banget ya diketahui. 8 per 2 berarti 4. Terus di sini 2 dikali 4. 8 kan? 8. 8 dikurangi 1 dikali 3. 7 dikali 3 ya. Berarti berapa tuh? Berarti ditambah 21. Ya. 8 dikurangi 1 kan 7. 7 kali 3 berarti 21. Berarti 21 ditambah 8 sama dengan 29. Berarti 4 dikali 29 sama dengan, hitung 116. Berarti jawabannya di sini adalah B. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 6. Diketahui barisan aritmatika adalah 1, 4, 7, 10, 13. Berarti A-nya berapa? A-nya 1, tulis di sini. Kemudian bedanya berapa? Bedanya tinggal dikurang aja. 4 kurangi 1, 3. Terus sini. N-nya, N itu suku ke berapa sih yang ditanyain? Ini suku ke 30. Nah, gimana rumus UN? Kalian harus ingat ya, rumus UN itu rumus yang paling gampang gitu ya untuk diingat. N sama dengan A plus N min 1 B. Sama dengan, berarti UN-nya ini, berarti berapa tadi? U 30. A-nya 1 ditambah N min 1. 30 dikurangi 1. B-nya berapa? 3. Gampang kan soalnya? 30 kurangi 1 berarti kan 29 dikali 3. 1 tambah 1 gitu kan. 29 dikali 3 berapa? Hasilnya 87. Ya kan? 1 ditambah 87 hasilnya 88. Berarti jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 7. Di sini diketahui deret aritmatika dengan U3 sama dengan 14 dan U6 sama dengan 29. Tentukan U10.
Nah, berarti kan diketahuinya U3 14, U6 29 ditanya U10. Tapi di sini kita belum tahu nilai beda dan juga nilai A-nya. Oleh karena itu kita cari dulu nilai bedanya. Gimana caranya? Kita harus mengurangi U6 dikurangi U3. Dan nanti dibagi dengan urutan sukunya. Berarti ini kita hitung dulu ya. U6 dikurangi U3 berarti 29 dikurangi 14 sama dengan berapa study math? Hasilnya 15. Selanjutnya kita kurangi si 6 kurangi 3. Hasilnya berapa study maths? Hasilnya adalah 3. Setelah itu kita langsung bagi aja. 15 bagi 3 sama dengan 5. Seperti itu. Kita lanjut untuk mencari UN-nya, U10-nya. Berarti U10 sama dengan A plus N-1B. Nah, di sini A belum diketahui kan study maths. Kita cari dulu A-nya. Tadi kan bedanya udah ya, bedanya itu sama dengan 5. Sekarang kita nyari A-nya kan. Sedangkan kita udah tahu nih ini kuncinya nih. Yang paling dekat suku yang diketahui dengan A ini kan U3. U3 sama dengan 14. Kita bisa langsung cari study math. Caranya seperti ini. Tadi kan U3 sama dengan 14. Berarti kalau misalkan dia mundur, berarti dia dikurangi 5 kan. Berarti 14 dikurangi 5, 9. 9 dikurangi 5 sama dengan berapa study maths? 4. Berarti A-nya itu adalah 4. Nah, kita udah bisa masukkan ke sini. Berarti U10 sama dengan A 4 plus N min 1 dikali beda 5. Nah, 4 ditambah 10 dikurangi 1, 9 dikali 5 kan. 9 dikali 5 berapa study maths? 45. 45 ditambah 4 sama dengan 49. Karena itu jawabannya adalah D49. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, study maths, kita lanjut ke soal nomor 8. Diketahui dari aritmatika 1, 2, 3 sampai dengan 100. Wah, ini seperti tadi ya yang ada di materi, tapi belum dijelaskan caranya. Di sini kita jelaskan. Tentukan jumlah deret ke 100 dalam deret tersebut. Nah, berarti di sini diketahui A-nya itu berapa? A-nya itu adalah 1. 100. Berarti N-nya itu berapa? N-nya itu adalah 100. Nah, seperti itu ya. Berarti U 100-nya, suku ke 100-nya itu berapa? 100 kan? Suku ke 100-nya adalah 100 gitu. Sedangkan kita mau menjumlahkan urutan ini 1 sampai 100 ini 1 tambah 2 tambah 3 4 5 gitu ya. Caranya gimana? Caranya kita pakai rumus SN yang SN sama dengan N per 2 2A plus N min 1B. Berarti di sini N-nya berapa? S-nya? S 100. N-nya berapa? 100 dibagi 2. Kemudian 2A plus N min 1B. N min 1B. Ya udah kita tulis aja. 100 dikurangi 1 dikali B-nya berapa? B-nya itu 1. Kayak gitu. Oh, di sini diketahuinya kita belum nulis ya. B sama dengan 1. Karena kan ini selisihnya 1 semuanya ya. Gitu. Lanjut. 100 dibagi 2, 50. Kemudian di sini 2 dikali A-nya tadi berapa? A-nya 1 kan berarti 2 tambah 100 dikurangi 1, 99 dikali 1 ya 99. Berarti 50 dikali 99 tambah 2, 100. 1. 50 kali 100, 1, 50, 50. Nah, tapi khusus dalam deret satu perhitungan deret 1 sampai 100 ini ada cara yang cantik banget, teman-teman. Jadi caranya itu seperti ini. Jadi di sini ada polanya ya. Jadi polanya itu seperti ini. Nah, ini ada pola yang begitu unik ya. Nah, aku contohin sebelah sini ya. Jadi, misalkan kalau ada S100 sama dengan 1,2,3 titik, 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 titik. Ini bukan koma ya, karena deret harusnya plus.
Berarti di sini kita tambahkan 98 tambah 99. Barisan yang paling terakhir kita tuliskan di sini. Berarti ketika kita menjumlahkan 1 dan 100, 2 dan juga 99, 3 dan juga 98, ini tuh hasilnya akan konstan 101 semuanya. Ya kan? 100 tambah 1, 101. 99 tambah 2, 101. 98 tambah 3, 101. Gitu. Jadi, sedangkan kalau misalkan kita pasangkan semuanya, berarti dari 100 barisan ini ada berapa kelompok? Ada 50 kelompok. 50 kelompok, langsung aja 50 kelompok, kita kalikan 101. Hasilnya 50, 50. Sama kan dengan cara ini? Seperti itu. Berarti uh, jawabannya adalah D, 5050. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, study maths, kita lanjut saja ke soal nomor 9 di sini. Pada barisan aritmatika 7531, suku ke 20 berarti U20-nya adalah, oke, kita kerjakan ya. Di sini A-nya berarti berapa? 7. B-nya berapa? B-nya berarti 5 dikurangi 7 sama dengan min 2. 3 dikurangi 5 min 2. Gitu ya. Enggak. 7 dikurangi 5 min 2. 5 dikurangi 7 min 2. 3 dikurangi 5 min 2. 1 ke 3 ini kan min 2 juga gitu. Jadi bedanya itu min 2. Oke, jadi kita lanjut aja. Kita pakai rumus UN ya, karena di sini ditanya suku. Berarti U20 sama dengan A plus 7 plus N min 1. 20 min 1, N min 1 dikali B. B-nya berapa? Min 2 kan tadi. Kayak gitu. Nah, oke, kita kurungin dulu. Nah, 7 plus, berarti 20 dikurangi 1, 19 kan. 19 berarti 19 ini kita kali sama dengan min 2. Kita kali tetap sama min 2 ya. Aja. 19 dikali min 2 berarti min 38. Di sini 7 ditambah min 38. Sama aja kayak 7 dikurangi 38. Hasilnya berapa? Langsung dibalik aja, tapi ini tandanya minus. 38 kurangi 7, 31. Berarti jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A, yang mana adalah min 31. Nah, di sini aku mau nekanin bahwa kalian tuh harus hati-hati ya antara bedanya ini kan bedanya minus ya. 7 ke 5 berarti kan minus 2, 5 ke 3 minus 2 gitu loh. Jangan sampai kalian mikirnya ini plus 2 gitu, jangan sampai salah kayak gitu. Oke, study maths, kita lanjut ke soal terakhir yaitu soal nomor 10. Oke, study maths, kita lanjut ya ke soal nomor 10, yang dimana pada suatu ruangan rapat disusun kursi dengan baris depan 12 kursi, baris kedua 14 kursi, baris ketiga 16 kursi, maka banyaknya kursi di baris kelima adalah, berarti ini diketahui A-nya itu adalah 12, tadi karena baris pertama kan 12 kursi, terus baris keduanya 14 kursi, yang dimana berarti U2-nya itu adalah 14. Kemudian baris ketiganya itu adalah 16, berarti U3 sama dengan 16. Maka banyaknya kursi di baris kelima adalah banyaknya kursi di baris kelima. Nah, ini jangan sampai salah pemahaman ya. Maka banyaknya kursi di baris kelima. Nah, ini sama aja kayak nanyain suku ke N, bukan suku ke N, barisan ya. Bukan deret. Bukan deret. Nah, bukan deret 1 sampai 5, tapi banyaknya kursi di barisan 5 gitu. Nah, berarti cara jawabnya seperti apa? Kita pakai rumus UN. UN sama dengan A plus N min 1B, berarti U5 sama dengan A-nya berapa? 12 plus N min 1, 5 dikurangi 1, bedanya berapa? Bedanya kita kurangin aja tadi. 14 dikurangi 12, jadi U2 dikurangi U1, bedanya berarti 2, dengan 12. Berarti di sini bedanya 2. Berarti 12 plus 5 min 1 sama dengan 4. 4 dikali 2. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8.
12 tambah 8 sama dengan 20. Berarti di sini jawabannya adalah B. Seperti itu, study maths. Nah, selanjutnya key main takeaways-nya, yang dimana barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan selisih tetap atau beda antar suku, dimana kita harus memahami nilai beda untuk membantu menemukan pola dan menentukan suku KN secara akurat. Saat menghadapi data aritmatika, penting untuk memastikan suku terakhir dihitung dengan benar, terutama jika jumlah suku tidak disebutkan secara langsung. Gunakan rumusnya dan jangan lupa ingat-ingat rumus, jangan sampai ketukar. Kita juga harus memastikan tadi ya, yang paling penting beda rumus dan juga suku yang ditanyakan seperti itu. Oke, great job study maths. Kamu sudah mengambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depanmu. Kalau study maths merasa terbantu dengan konten dari Let's Study, kamu bisa mendukung kami agar bisa terus menghadirkan lebih banyak materi bermanfaat. Kamu bisa berdonasi seikhlasnya untuk membantu pengembangan Let's Study ke depan. Kalau belum bisa berdonasi, no worries. Kamu bisa bantu Let's Study dengan share konten ini ke teman-temanmu atau membagikan info Let's Study di media sosial kamu. Every little supports mean lots. Jangan lupa follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, dan juga TikTok supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten yang keren lainnya. Terima kasih banyak sudah belajar bareng dengan Let's Study Karir. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus semangat study math. Thank you for watching. See you in the next video.